Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen, nama saya Zulfamiati, NIM 24031171739. Saya adalah guru Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah Sulit Air, Kecamatan 10 Koto di Atas, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Saya adalah guru Al-Quran Hadis dan sebagai mahasiswa PPG Transformasi Kementerian Agama BED1 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan saya akan melaksanakan uji kinerja yaitu praktek 19 Mei 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa, dipimpin oleh ketua kelas. Yafi. Siap, Kak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman waj'alna minas sholihin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahul qawli. Amin. Baiklah, terima kasih. Apakah sudah siap untuk belajar? Siap. Apa mata pelajaran kita sekarang? Quran hadis. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ahmad dan Tia. Bagaimana keadaannya? Sakit. Nah, mari kita doakan teman kita yang tidak hadir. Kita doakan bersama-sama itu, semoga dia cepat sembuh. Nah, terusnya kita masuk. Kemarin kita sudah mempelajari materi kita yaitu bab 5 tentang menjauhi gaya hidup materialistik dan hedonis. Sebelum kita masuk materi yang selanjutnya, Ibu mengadakan pertanyaan yang materi yang kemarin. Apa pengertian materialistik? Siapa yang bisa? Tunjuk tangan. Silakan. Materialistik adalah gaya hidup yang hanya mementingkan kehidupan dunia tanpa memikirkan akhirat.
dan dijelaskan dalam Quran surat Al-Humazah ayat 1 sampai 9 dan Quran surah At-Takatsur ayat 1 dan 2. Hedonis, siapa yang bisa? Mutia. Hedonis atau hedon adalah sebutan bagi orang-orang yang mengabdikan kesenangan dirinya sebagai tujuan dalam hidup. Lanjut. Yang konsumtif, kira. Konsumtif adalah gaya hidup yang cenderung bersikap berlebihan terhadap dunia. Boros. Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Dan terima kasih. Kemudian selanjutnya, sebelum kita memasuki materi baru tentang isi kandungan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 15, mari kita melaksanakan briefing dulu. Kita mulai dari itu tepuk tangan Al-Quran. 1, 2, 3. Tepuk Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah, diturunkan pada Rasulullah 114, itu jumlah suratnya, membacanya dapat pahala, menghafalnya sungguh asiknya. Semangat! Semangat. Kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang isi kandungan. Nah, ini yaitu tentang, kita lihat dulu peta konsep, yaitu menjauhi gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif. Ini ada 3 surat. Maka kita pahami, pelajari dulu tentang isi kandungan Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Dari pengertian yang dijelaskan oleh teman-teman kamu tadi, kita lihat dari contoh-contohnya. Contoh-contoh dari materialistik itu adalah orang yang cinta kepada harta dan cinta dunia. Contohnya, dia mencari mengumpulkan harta tanpa memikirkan ibadah. Kemudian yang kedua itu contoh dari hedonis. Hedonis itu apa tadi pengertiannya? Yaitu Lebih suka orang yang menjadikan kesenangan dunia adalah tujuan hidupnya. Dalam hidupnya. Contohnya itu apa? Hanya memikirkan dirinya sendiri dan tanpa memikirkan orang lain. Tidak perlu peduli dengan lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Nah, dia hanya memikirkan dirinya sendiri untuk kesenangan, kepuasan dirinya, itu untuk tujuannya untuk dunia. Kemudian yang ketiga yaitu konsumtif. Konsumtif itu adalah orang yang boros, tanpa memikirkan bukti hidup untuk besok. Itu yang konsumtif, artinya hidup yang secara berlebih-lebihan, tidak mau memikirkan untuk hari esok. Contohnya berbelanja. Contohnya berbelanja online, nampak barang, kemudian dia mau beli, tidak dibutuhkan, tapi dia mau membeli dengan kadar hawa nafsu keinginannya sendiri, tanpa memikirkan hidup yang untuk esok. Kemudian kita masuk lagi itu sebelum masuki materi baru, kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk kita bahas, yaitu isi kandungan dari isi kandungan surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Tujuan mempelajarinya, tujuannya setelah kamu mempelajari dari isi kandungan surat Al-A'la ayat 14 19, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis atau menganalisa isi kandungan dari ayat
Surat Al-A'la ayat 14 sampai 19, yaitu terhindar. Kamu bisa setelah mempelajari, kamu terhindar dari gaya hidup materialistik dan hedonis yang konsumtif. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasikan atau menjelaskan nilai-nilai Islam yang terdapat pada ayat Al-A'raf, ayat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Kemudian yang ketiga itu peserta didik dapat menunjukkan perilaku cara menghindari gaya hidup materialistik, hedonis dan konsumtif. Pembelajaran hari ini kita akan membahas apa tadi? Isi kandungan surat Al-A'la. Dalam pembelajaran ini sekarang kita berbagi kelompok. Nanti bagi kelompoknya kita mulai dari berhitung. Kita dibagi 4 kelompok, jadi berhitungnya sampai 4. Siapa nomor yang sama, yang 1 sama kelompok 1, 2 kelompok 2, 3 kelompok 3, 4 kelompok 4. Mulai dari kanan. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, langsung berkumpul menurut kelompoknya masing-masing. 1 sini, 2 sikongan. Lanjut. Cepat. 1, berhitung. 14 nanti kamu baca terjemahannya, kemudian dicari kandungan dari masing-masing ayat.
Contohnya dari ayat pertama itu qada'a laha man tazakka. Apa artinya terjemahannya itu? Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Nah, di sana kemudian yang menyucikan diri itu apa maksudnya? Nah, diterangkan, dijelaskan di sana. Dan selanjutnya mereka Yang mana Bu artinya Bu? qada'a laha Itu tubuh Mah. di bawah. Oh. Ya. Nih. Oh iya. Menyucikan diri. Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri. Kemudian menyucikan diri itu siapa? Itu dijelaskan di sana. Itu maksud dari kandungan dari ayat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Nah, lanjut. Oke. Kelompok masing-masing kembali. Terangkan ya teman-temannya. Orang yang beruntung dalam surat Al-Ayat 14 sampai 12 adalah orang yang menyucikan diri, lalu dia mengingat Tuhannya dan dia mengingat Tuhannya dan bersalat. Itu apa? Ini namanya. Ya, tidak ada. Beko kan tadi aja. Beko kan ayat tempat boleh tuh beko diartikan sungguh bentuk orang yang menyucikan dirinya. Itu beko jadi arti kandungannya tua. Sudah jadi Jadi beko lanjutlah ayat berikutnya. Ya. Kalau ayat sampai balik itu sungguh bentuk orang yang menyucikan diri. Ini sudah artinya. Sungguh beruntung. Jadi bahas caranya ini. Iya. Tapi sampai ini boleh. Isi kandungan Quran surat ini kandungan ya terjemahannya, kemudian jelaskan isi kandungannya. Yang pertama apa?
Qad aflaha man tazakka. Baik, kita melihat terjemahannya, kemudian melihat isi kandungannya. Ya, ayat yang 14 dan 15 kemudian masih kayak memiliki makna aja, memiliki makna yang enggak apa lah kan dari hasil diskusinya ke depan kelas. Sekarang bertunjuk yaitu kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kandungan surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Di sini saya Muhammad Yafir Afif Nazar sebagai ketua kelompok 1 dan Afrian Rizky Mumtazah Dan Desti Veronica. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan hasil diskusi kami, yakninya pada ayat 14 yang berbunyi Qad aflaha man tazakka. Kandungannya adalah sungguh beruntung orang yang menyucikan dirinya. Menyucikan diri di sini memiliki makna yang luas, termasuk membersihkan diri dari sifat-sifat tercela seperti cinta berlebihan terhadap dunia, mengejar kesenangan duniawi semata, dan gaya hidup boros. Ayat 15, wa zakara isma rabbihi fasalla. Kandungannya adalah dan dia mengingat nama Tuhannya lalu dia melaksanakan salat. Mengingat Allah atau zikir dan melaksanakan salat adalah bentuk ibadah yang mengarahkan hati kepada Allah dan menjauhkan dari keterikatan yang berlebihan terhadap dunia. Ayat ke-16, bal tu'sirunal hayatad dunya, yang kandungannya adalah tetapi kamu, yakni orang-orang kafir, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Ayat ini secara tegas mencela sikap yang lebih mengutamakan kehidupan duniawi daripada akhirat. Ayat ke-17, wal akhiratu khairun wa abqa. Kandungannya padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dari lebih kekal dan lebih kekal. Ayat ini memberikan penegasan bahwa kebahagiaan dan kenikmatan dunia hanyalah sementara dan tidak sebanding dengan kebaikan dan kekekalan akhirat. Pemahaman ini seharusnya mendorong seorang muslim untuk tidak terlena dengan kegemaran dunia. Ayat ke-18 sampai 19, inna hadza lafi suhufil ula suhufil Ibrahim wa Musa. Kandungannya adalah sesungguhnya ia benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Ayat ini menunjukkan bahwa pesan tentang pentingnya menyucikan diri, mengingat Allah, melaksanakan sholat, dan mengutamakan akhirat daripada dunia bukanlah ajaran yang baru. Pesan ini telah ada dalam wahyu-wahyu sebelumnya kepada nabi-nabi terdahulu. Kesimpulan kandungannya adalah 1. Keberuntungan sejati terletak pada penyucian diri dari kecintaan berlebihan terhadap dunia. 2. Mengingat Allah dan melaksanakan sholat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri dari godaan duniawi. 3. Mengutamakan kehidupan dunia yang fana adalah sikap yang tercela.
4. Kehidupan akhirat jauh lebih baik dan kekal sehingga seharusnya menjadi fokus utama seorang muslim. 5. Pesan ini adalah ajaran universal yang telah disampaikan kepada para nabi sebelumnya. Itulah hasil diskusi kami yang telah kami lakukan tadi. Baiklah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, diperbolehkan. Baiklah, kami dari kelompok 2 bolehkah kami bertanya? Ya, dipersilahkan. Dari kelompok 2 ini menanyakan bagaimana sikap kita ke kehidupan dunia akhirat bisa seimbang. Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dengan cara tidak meninggalkan kebutuhan hidup di dunia seperti belajar, bekerja untuk memenuhi kebutuhan, dan tidak juga meninggalkan kebutuhan di akhirat seperti melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Apakah ada pertanyaan lain? Sebutkan contoh tentang materialistik, hedonis, dan konsumtif dalam kehidupan sehari-hari tertera dalam Quran Surah Al-A'la ayat 14-19. Baiklah, kami akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Contoh materialistik dalam kehidupan sehari-hari yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-A'la. Dalam Quran Surat Al-A'la, yang pertama, menganggap orang sukses hanya jika memiliki banyak harta. Yang kedua, rela melakukan apa saja demi mendapatkan kekayaan termasuk cara yang tidak halal. Contoh hedonis dalam Quran Surat Al-A'la. Yang pertama, lebih suka menghabiskan waktu untuk hiburan dibandingkan beribadah. Yang kedua, membelikan barang-barang mewah hanya untuk mendapatkan kemampuan sosial. Yang ketiga, konsumtif. Yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-A'la, yang yaitunya sering berbelanja tanpa memperhitungkan keuangan dan suka berhidup boros demi duniawi. Sekian jawaban dari kami. Apakah ada pertanyaan lain? Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana upaya kita agar terhindari dari gaya hidup materialistik, hedonis, dan konsumtif? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Dengan cara mengingat Allah dan melaksanakan sholat, menjauhkan diri dari godaan duniawi, mengingat Allah atau berzikir, dan melaksanakan sholat dalam bentuk ibadah yang mengarah hati kepada Allah, dan menjauhkan diri dari keterkaitan yang berlebihan terhadap dunia. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah bertanyakan. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang telah menanyakan. Kami tutup presentasi kami dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Marilah kita kasih apresiasinya dengan kita mendapat kesimpulan materi hari ini, yaitu materi tentang isi kandungan Quran Surat Al-A'la ayat 14-19. Dapat kita simpulkan. Yang pertama ayatnya yaitu ayat 14. Apa kesimpulannya? 1. Bentuk orang yang menyucikan diri. Siapa yang menyucikan diri itu? Orang yang menjauhkan diri sifat tercela. Orang yang menjauhkan sifat tercela, kemudian bisa orang yang membersihkan dirinya dari hati, kemudian mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, ayat 15. Dan dia melaksanakan sholat. Nah, mengingat Allah dengan mendirikan sholat dan zikir. Kemudian ayat yang ke-16, Mengingat Allah ketika orang kafir lebih mengutamakan kehidupan. nah, jadi orang kafir itu lebih mengutamakan hidupnya dan melupakan hidup akhirat. Ayat 17. Ayat 17. Padahal kehidupan dari itu lebih baik dari kita. Kehidupan dunia itu lebih baik dari kita, yang kekal dan abadi. 18, 19. Sesungguhnya keterangan ini benar-benar terdapat. Nah, dari kitab-kitab terdahulu yaitu kitab bisa. Untuk refleksi
di rumah. Nah, untuk materi sekarang kita tadi sudah mempelajari Quran surat Al-A'la ayat 14 sampai 19. Untuk materi selanjutnya atau minggu depan akan kita pelajari yaitu Quran surat Al-Qasas ayat 77, juga tentang menjauhi gaya hidup tolong dibaca, dibuka Al-Qur'annya di rumah untuk tugas di rumah. Baiklah, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop!